Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Tuban, yang pada kesempatan hari ini diwakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Ruhantomo SPD, kemudian Ibu Panti sebagai Ketua Kombel di SMK Negeri 1 Tuban, dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, berkat nikmatnya semata pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan program tindak lanjut pengembangan keprofesionalan guru olahraga, yang hari ini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran SEM, Sport Education Model pada permainan tradisional Gobag Sodor, yang saya beri judul Gober Gobag Sodor Berenergi. Adapun latar belakang pada program tersebut adalah dalam kegiatan pembelajaran peserta didik ini mempunyai karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Ini adalah yang kita alami bersama-sama Bapak Ibu, bahwa peserta didik kita adalah mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian melalui permainan Gobag Sodor mendorong peserta didik agar lebih aktif bergerak untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Berikutnya adalah memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik bahwa olahraga bisa menjadi bagian hidup dari masyarakat luas meskipun tidak terlibat langsung sebagai pemain dalam kompetisi olahraga. Berikut adalah menguatkan kepemimpinan murid dengan melibatkan untuk memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian untuk Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM ini sudah diterapkan sejak tahun 1994 oleh pakar pendidikan Daryl Sidentop, ya, seorang pakar pendidikan jasmani di Universitas OU. Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi Sport Education Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani, dan rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk Sport Education Model ini sangat bagus untuk diterapkan karena akan meningkatkan aktivitas kreativitas dari peserta didik. Berikut adalah tujuan dari program rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah peserta didik dapat merancang dan menyelenggarakan suatu pertandingan olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian menghargai dan dapat berkolaborasi serta bertanggung jawab secara individu ataupun kelompok. Kemudian berbagai peran dalam perencanaan dan administrasi pertandingan olahraga. Kemudian peserta didik dapat mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi untuk Sport Education Model ini adalah saya akan melaksanakan sebuah pertandingan di mana peran yang aktif adalah siswanya. Nanti akan dia berperan di dalam pertandingan itu bisa berperan sebagai wasit, bisa berperan sebagai ketua panitia, dan sebagainya. Itu adalah tujuan dari program tindak lanjut untuk Sport Education Model. Langkah berikutnya adalah ini capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaiannya adalah sosialisasi dari Sport Education Model, kemudian penentuan tema, dan ini diharapkan peserta didik aktif terlibat, kemudian pembagian peran dan pelaksanaan. Kemudian langkah-langkahnya adalah sosialisasi SEM kepada guru dan stakeholder yang ada di sekolah, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan guru mapel, pembagian tugas guru, pembagian tugas peserta didik, kemudian pelaksanaan atau dari puncak kegiatan tersebut. Peran guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian peran peserta didik dalam kegiatan pertandingan permainan olahraga yang saya kasih judul Gobag Sodor Berenergi, ini nanti yang menjadi peran adalah seluruhnya adalah peserta didik.
mulai dari panitia, kemudian menjadi peserta atau menjadi pemain, kemudian ada yang menjadi wasit, dan menjadi manajer, pelatih, scoring, supporter, tim medis, ataupun tim jurnalistik. Ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Kadang-kadang kita juga memahami ada peserta didik yang suka sekali dengan gadget nih ya, bisa kita libatkan sebagai untuk dokumentasi. Kemudian ada juga peserta didik yang sering sekali dia menulis dan sebagainya, nanti kita terlibatkan sebagai jurnalistik. Berikut adalah struktur program dan mitra dalam komunitas dari belajar. Gobak Sodor Berenergi, ini yang saya singkat dengan Gober, dengan tema sehat bersama dan energik adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Ini diharapkan anak-anak menghasilkan suatu produk yaitu bisa melaksanakan suatu pertandingan. Peserta Gober adalah kelas 10 dan kelas 11. Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2025, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan komunitas belajar sekolah, wali kelas, orang tua atau wali, dan paguyuban olahraga tradisional. Pernyataan atau aset apa yang dimiliki oleh sekolah dari aset manusia, guru ini berperan sebagai fasilitator, kemudian ada tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua atau tenaga ahli yang sesuai dengan yang bisa kita datangkan sebagai narasumber berkaitan dengan olahraga tradisional. Kemudian aset fisik yang kita miliki yang ada di sekolah adalah lapangan olahraga, kemudian peralatan olahraga sarana lain untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei berikut. Ya, lapangan olahraga kita mempunyai ada sepak bola, lapangan indoor dan sebagainya. Kemudian sarana pendukung lain adalah ruang kelas, ada ruang UKS dan sebagainya untuk mendukung kegiatan pada pertandingan Gober. Kemudian lingkungan alam kita mempunyai ruang terbuka hijau, ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian aset finansial adalah dana yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan pertandingan Gober. Berikut adalah rencana evaluasi. Rencana evaluasi dalam kegiatan perlombaan Gober Gobak Sodor Berenergi ini adalah rencananya adalah tujuan pembelajaran jelas, terencana sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kondisi dari peserta didik. Ya, berkesinambungan dengan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian adanya umpan balik ya, dari peserta didik dalam kegiatan lomba Gober. Yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan oleh peserta didik kerja tim berkolaborasi dengan KBS yang terkait. Kemungkinan tantangan pada kegiatan tersebut adalah pembagian tugas dari peserta didik ini kurang merata atau belum terlibat sepenuhnya, dan pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan agenda sekolah. Terus pendanaan ya dari sekolah kemungkinan ini juga masih kita perhitungkan juga nanti akan berdampak, akan memberatkan dari peserta didik. Kemudian partisipasi aktif peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Yang berikut adalah kegiatan lomba tradisional tidak hanya satu, agar lebih menarik mungkin akan ditambah lagi karena permainan tradisional ini tidak hanya Gobak Sodor. Kemudian pembagian lokasi harus tepat sesuai dengan jumlah peserta. Yang terakhir adalah cuaca, ya. Kadang-kadang terjadi ada hujan dan sebagainya. Nah, ini yang tidak kita prediksikan, ini juga akan menjadi tantangan untuk melaksanakan perlombaan Gober. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan tentang rencana tindak lanjut dari model pembelajaran Sport Education Model pada permainan olahraga tradisional yang saya beri judul Gobak Sodor Berenergi. Mohon ada masukan atau bimbingan arahan untuk kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Monggo silahkan. Nggih, monggo Pak Ruhantomo. Terima kasih Bu Endang, kami atas nama sekolah atas program dari Guru IPK.
Jadi kami dari pihak sekolah sangat mendukung, cuma nanti tolong Bu Endang dan teman-teman untuk sarana, nggih. Sarana nanti karena keterlaksanaannya ada bulan Mei, nanti April itu tolong segera diajukan. Nggih. Terus butuhnya apa saja untuk pelaksanaan itu. Itu saja. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Ruhantomo selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk masukannya. Nah, nanti kita akan koordinasi untuk pelaksanaan dan kebutuhan apa-apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pertandingan lomba Gobak Sodor Energi. Monggo yang lain Bapak Ibu. Monggo Bu Fitri tadi. Kalau bertanya belum Ibu. Kira-kira umpan balik apa yang diharapkan dari siswa setelah pelaksanaan program atau proyek Gober ini? Terima kasih. Iya, nanti dari siswa ini nanti ada ini apa ya? Kalau kita melaksanakan pembelajaran ini kita bisa ini mengetahui keberhasilan dari kegiatan kita bisa diterapkan atau bisa manfaat apa yang didapatkan dari kegiatan ini. Gitu. Monggo, nggih Bu Nuni, monggo. Izin bertanya Bu Endang atau mungkin menambahkan ya. Program Gober ini menurut saya sudah sangat bagus sekali untuk aktivitas siswa dalam pembelajaran PJOK. Cuman tadi itu kan untuk di bulan Mei. Apa tidak sebaiknya Gober ini itu dimasukkan ke pembelajaran PJOK, jadi tidak harus menunggu bulan Mei, jadi mungkin di bulan-bulan Januari, Februari itu sudah dilakukan Gober ini, tapi bukan pertandingan yang seperti apa Bu Endang tadi bilang gitu. Itu menurut Bu Endang bagaimana? Nggih. Per kelas atau Nggih, mungkin terima kasih Bu Nuni. Untuk SEM ini saya sudah menerapkan ya. Jadi sebetulnya untuk pembelajaran sehari-hari kita sudah menerapkan SEM, tapi lingkupnya pada saat pembelajaran di kelas. Jadi hanya pada antar teman gitu. Sudah kita terapkan. Kemarin saya menerapkan di indoor. Nah, ini saya bentuk sebuah kepanitiaan. Jadi anak-anak itu merasa semuanya itu aktif. Saya berperan sebagai ini, saya berperan sebagai wasit dan sebagainya. Nah, ini kita sudah terapkan pada pembelajaran PJOK. Terima kasih. Monggo. Bapak Ibu yang lainnya? Cukup? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya atas kehadiran dan partisipasi panjenengan pada program rencana tindak lanjut untuk PKG PJOK 2024. Saya haturkan banyak terima kasih atas masukan untuk kedepannya agar lebih baik dan mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.